Pagi anak-anak kelas 3 SD Santa Melania. Bapak di sini hanya akan membacakan materi yang sudah kalian pegang yang ada di rumah ya. Kita langsung saja. Ini materi ini untuk 3 minggu ke depan. Untuk yang pertama minggu sekarang hanya membaca untuk teorinya. Minggu kedua latihan soal, dan minggu ketiga itu ulangan. Materinya tentang ini juga. Materinya mungkin menurut Bapak sedikit karena sebetulnya banyak gambarnya ya. Kita langsung saja. PJOK singkatan dari Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Materi utama dalam PJOK adalah bergerak. Bergerak merupakan apa? Salah satu ciri makhluk hidup. Bergerak dan berolahraga membuat kita menjadi lebih sehat. Lalu untuk menjadi sehat diperlukan olahraga, nutrisi, dan istirahat yang seimbang. 3 ya, olahraga, nutrisi, dan istirahat yang seimbang. Gerak manusia untuk berpindah menggunakan kaki disebut merayap, berenang, atau berjalan. Berjalan. Gerak manusia berpindah tempat menggunakan kaki dengan cepat disebut apa? Berlari. Betul. Lalu ini adalah materinya, makhluk hidup peka terhadap perangsang. Nah, kita lanjut nomor 9. Manusia memiliki 5 organ penerima rangsang yang disebut dengan panca indera. Sama seperti pelajaran lain, bahwa gerak manusia itu sejatinya adalah mengolah informasi. Jadi kita itu bergerak berdasarkan informasi yang didapat dari panca indera. Nah, kita lihat lagi. Rangsang merupakan informasi dari dalam maupun luar tubuh. Nah, kita itu bergerak berdasarkan informasi yang berasal dari dalam maupun luar tubuh. Nah, dari apa saja kita mendapatkan informasi? Dari mata untuk melihat, telinga pendengaran, lidah pengecap, kulit meraba, hidung untuk mencium bau, dan sudah ya. Lalu nomor 16, sikap disiplin dibutuhkan untuk menjadi juara. Lalu 17, sikap kerjasama diperlukan dalam olahraga beregu. Permainan kijang dan rusa ini adalah permainan yang kalian praktikan kemarin. Di sini Bapak hanya mengulang sedikit saja. Sebetulnya permainannya terdiri dari 2 kelompok ya, kelompok kijang dan kelompok rusa. Ketika Bapak bilang kelompok kijang maju melompat ke depan, kelompok rusa mundur. Tetapi ketika Bapak bilang rusa, kelompok rusa maju, kelompok kijang yang mundur. Nah, biasanya 2 tahun ke belakang permainan ini dimainkan, yang melakukan kesalahan duduk. Jadi yang masih bertahan dalam permainan adalah dia yang masih dapat mengikuti instruksi. Pemenangnya adalah dia yang selalu benar mengikuti instruksi. Berarti dia dapat merespon informasi lewat pendengaran dan melakukan informasi tersebut dengan baik dan benar. Oke, kita akan mulai ke gerak metamorfosis kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu itu terdiri dari telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Nah, untuk telur, gerakan telur ini ditunjukkan seperti ini. Posisi tidur terlentang sambil menekap kaki dan badan. Ya, nanti silakan kalian praktikan. Ini gerakannya mudah-mudah ya, jadi mungkin Bapak tidak perlu mencontohkan. Posisi badan merangkak. Posisi badannya merangkak seperti apa? Tahu kan merangkak ya? Pasti semua bisa karena kalian mengalami tahap merangkap saat bayi. Lalu posisi berdiri, tangan mengepal dan disimpan di atas kepala, salah satu kaki diangkat menyerupai gerak menggantung pada pohon. Nah, gerakan ini Bapak minta kalau misalnya melakukan tahan selama 10 detik. Ini gerakan apa? Gerakan
keseimbangan karena berdiri dengan satu kaki. Lalu berikutnya adalah posisi tangan, posisi badan berdiri dan tangan terbuka, kemudian bergerak seperti gerak kupu-kupu, berlari sambil melompat-lompat. Ya berlari, ya melompat, ya mengepakkan tangan ya. Itu bisa ya semua ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Ini juga ada gambar-gambar di bawah terakhir. Jadi sebetulnya materinya seperti banyak, padahal sedikit ya. Itu cuma gambar-gambar. Berjalan ke samping kiri, tahu kan bagaimana? Berjalan ke samping kanan, berjalan ke depan, berjalan ke belakang. Pasti Bapak yakin semuanya bisa. Lalu berikutnya ada berlari ke depan. Nah, apa bedanya berjalan dan berlari? Tadi kalau berlari itu cepat, sedangkan kalau berjalan itu agak biasa ya, pelan ya. Ada berlari ke belakang, nanti kalau dipraktikkan hati-hati, takut kesandung. Berlari ke samping kanan, berlari ke samping kiri. Itu sudah lebih sulit dari, kalau misalnya melihat dari ini, dari buku ini katanya berjalan mudah, berlari lebih sulit sedikit. Lalu ada lagi tingkat yang lebih sulit lagi nih. Berlari berkelok dan membentuk lingkaran. Sudah mau berlari harus berkelok. Jadi itu sudah kecepatan dan kelincahan. Nanti saja dipraktikannya pada saat jadwal praktik. Jadi minggu sekarang, hari ini hanya membaca saja. Minggu depan untuk teori latihan soal, minggu depannya lagi ulangan. Dikirimkan dokumentasi berupa foto atau video. Foto saja ya, dokumentasi berupa foto ke WA Bapak untuk laporan ke kepala sekolah dan dinas. Oke, selamat pagi.